Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Abe dari Abe Tech. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya men-setting rem shock pada temperatur controller Fuji Electric. Oke, langsung saja. Di sini kita ada contoh kasus ya. Ada sebuah grafik rem shock. Jadi suhu target pertama yang diinginkan itu 100 derajat. Lalu ditahan selama 2 jam. Jadi saya ulangi lagi. Dari step 1 targetnya yaitu 100 derajat. Dan ini ada rem, artinya dari suhu normal dia ditargetkan 1 jam. 1 jam untuk mencapai 100 derajat. Lalu ditahan 2 jam. Jadi setelah tercapai suhu 100 derajat, maka controller akan menahan selama 2 jam, dijaga. Jadi controller akan bekerja supaya suhu ini stabil di 100 derajat. Jadi misalkan dia naik suhunya ke 100 derajat, di atas 100 derajat, maka output akan mati. Kalau dia turun di bawah 100, maka output akan nyala. Jadi begitu seterusnya hingga 100 derajat ini stabil ya. Begitupun dengan yang lain. Oke, setelah dia selama 2 jam, lalu dia naik ke target berikutnya yaitu 300 derajat. Namun di sini tidak ada target. Jadi dari 100 ke 300 ini nggak ada target waktu. Nah, lalu setelah tercapai 300 derajat, dia akan ditahan selama 2 jam. Jadi controller akan menahan selama 2 jam, lalu naik lagi ke 500 derajat. Ada target waktu 1 jam. Jadi 300 ke 500 itu dikasih waktu 1 jam untuk tercapai. Dari 300 ke 500. Setelah tercapai 500 ditahan selama 1 jam, lalu turun ke 200 derajat di target keempat. Penurunan ini dia ada target waktu 2 jam. Jadi dari 500 ke 200 derajat itu ditarget selama 2 jam. Oke. Setelah itu tercapai 200 derajat, ada shock penahanan ya selama 3 jam. Dan setelah itu selesai rem shocknya. Oke. Jadi pertama-tama untuk kita setting ini, kita harus catat dulu ya tipe sensornya apa. Ini kan saya pakai thermocouple tipe K. Range suhunya 0 sampai 1300 derajat. Jadi kita harus pertama kali itu kita set suhunya dulu ya, sensornya ya. Suhunya upper limitnya berapa. Oke, langsung saja. Di sini saya pakai temperatur controller PXR7 ya. Fuji Electric PXR7. Jadi sebenarnya sama aja. Mau pakai PXR4, 5, 7 dan 9 itu sama cara settingnya. Jadi kita mau tahu nih rem shocknya di mana, kita lihat di manualnya ya. Instruksi manualnya di sini. Pertama-tama kita harus tahu ini ada parameter block. First block parameter, ada second block parameter, ada third block parameter. Jadi rem shock itu adanya di second block parameter di sini ya. Rem shock. Dan untuk setting suhu juga di setting sensor, di parameter kedua di second block ini ya, input type code. Jadi defaultnya itu dia, kalau bawaan pabrik itu, kalau inputnya thermocouple dia tipe K ya. Ya, tipe K ini kodenya 3, PN strip 2 kode 3. Misalkan rekan-rekan punyanya PT100, nah itu ganti ke kodenya 1. Tapi nggak semua bisa ya, nggak semua bisa langsung ganti ini karena ini bukan PXR, ini bukan tipe multi input ya. Jadi harus sesuai dengan tipe yang di order ya. Oke, langsung saja kita akses blok kedua. Pertama kita tahan tombol sel. Nah, ini muncul blok pertama, tahan terus. Nah, ini blok kedua. Lalu kita cari PN strip 2. Nah, ini udah bener ya, tipe K. Ini di 3, nilainya 3, tekan ke bawah. Nah, ini
sensornya, rank sensornya ini lowernya 0. Nah ini 400 kita mesti rubah ke 1300 karena tadi ini 1300 ya. Oke, langsung saja kita ubah, kita tekan sel, kita tahan panah ke atas. Jadi ini sesuai dengan tipe sensor ya, jadi harus baca juga sensornya ranknya berapa ke berapa. Jadi nggak bisa asal-asalan, nanti bahaya. Jadi kenapa harus pertama setting sensor ini? Karena tadi kita tahu defaultnya itu 400 derajat ya. Jadi kalau langsung kita setting target pertama, misalkan target pertama suhunya 600, dia nggak bakal bisa karena dia mentok di 400. Jadi memang kita harus setting pertama kali itu adalah tipe sensornya ya. Oke, langsung saja. Di sini SG strip 01 ini, strip 1 ini artinya setting value pertama atau target suhu pertama yang mau dicapai. Tadi adalah 100 ya. 100 derajat. Kita set aja di sini 100. Kita tombol sel, tahan. Lalu kita tekan tombol sel kalau sudah oke. Nah, lalu di sini ada rem ya, kemiringan. Jadi target suhu dari suhu normal ke 100 itu ada targetnya 1 jam. Oke. Kita langsung saja tekan panah ke bawah. Nah, ini rem ya, timer rem 1 jam. Nah, jadi ini ada 3 digit ya. Digit pertama itu jam. 2 digit belakang ini adalah menit. Jadi kalau lihat di manual itu ada keterangannya ya. Sebentar saya tunjukkan. TM1S, TM1R dan seterusnya ini jadinya timer rem shock ya. Nah, timer rem shock ini rem ini shock. Jadi di sini ada keterangannya set the time for each rem segment. Jadi setting ranknya itu 0 sampai 99 jam dan 59 menit. Artinya digit sebelah kiri ini jam, 2 digit belakang ini menit. Oke. Jadi ini targetnya tadi berapa? 1 jam ya. Rem shocknya 2 jam. Jadi kita buat, tahan tombol sel. Nah, kita set ya 1 jam ya. Tekan sel, tekan panah ke atas. Oke, kelewat. Oke, ini remnya 1, shocknya ditahan 1 jam ya. 2 jam tadi ya. 2 jam ya. 2 jam. Oke, langsung saja tekan tombol sel, panah ke atas. Kelewat. Oke, lalu target kedua adalah 300 derajat. Oke, kita set target kedua 300 derajat. Oke, tapi ini remnya tidak ada, dia ada penahanan aja di 2 jam. Remnya nggak ada, kita lewat saja. Shocknya ada 2 jam. Oke, target berikutnya di 500.
Wait. Lalu ditahan remnya, target waktunya 1 jam. Rem itu target waktu ya, dari suhu sebelumnya atau suhu pertama ya ke target suhu berikutnya, baru ditahan selama 1 jam. Shock itu penahanan. Oke, lalu suhu keempat 200. Nah, di sini target waktunya untuk mencapai suhu 200 adalah 2 jam. Oke, setelah tercapai 2 jam, dia ditahan selama 3 jam. Oke, nah ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita setting rem shocknya. Ini ada 4 target suhu. Kalau misalkan ada banyak, misalkan target suhunya ada 8 ya, sama aja, tekan aja panah ke bawah ya. Ini kan ada 5 nih, 6, 7, 8 tuh ya. Nah, jadi rem shocknya setelah kita set, kita mau jalanin nih. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke blok pertama. Jadi tahan dulu, kita balik ke menu home. Oke, sekarang kita akan menjalankan program rem shock yang sudah kita buat tadi. Caranya bagaimana? Kita masuk ke blok pertama. Kita tahan tombol sel sekali, lalu masuk proc, pilih run. Nah, ini program sudah berjalan, program rem shock. Kita lihat statusnya di blok kedua ya. Kita masuk ke blok kedua di bagian status. Nah, tuh kita lihat, ini target pertama sedang berjalan. Ini nggak bisa dirubah ini. Jadi kalau rem shocknya off, dia off sebenarnya. Kita cek ya, kalau kita matikan ya rem shocknya, statusnya dia akan off. Tuh, statusnya off. Artinya program tidak sedang berjalan. Ya, tuh. Kalau kita jalankan, dia akan aktif kembali ya statusnya. Dan satu lagi, kalau rem shock sedang berjalan, kita mau setting point, setting value di sini itu tidak akan bisa. Kali ini kan bisa nih, setting value manual ya, target suhu yang kita mau. Kalau program rem shock, dia akan diabaikan ya. Contoh ya, ini jalan ya. Jadi kan sekarang setting value-nya 34 ya. Jadi mengikuti yang di sini ya. Ya, kita tekan ke atas tuh, dia nggak bisa. Karena setting value ini sekarang mengikuti setting value yang sudah kita buat ya. Tuh ya, sedang berjalan. Jadi kita bisa kalau sedang jalan rem shock, kita bisa standby kan status yang di sini ya. Nanti kalau selesai, dia akan muncul N di sini ya, indikator N. Artinya sudah selesai. Oke, saya rasa itu aja tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa tulis komentar di bawah ya. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih, salam bagi kita semua.